Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih menjawab persoalan fikih sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kabar Anda? Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada pemirsa. Selamat datang kembali di program Tanya Jawab Fikih menjawab pertanyaan fikih sehari-hari. Bersama saya Arif Abdul Hai. Selama 25 menit ke depan kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang telah pemirsa ajukan. Tentunya saya tidak sendiri, seperti biasa kita telah ditemani oleh Bapak Maulana Saifullah Mubarak Ahmad Syahid yang telah hadir bersama kita di studio. Kita akan sapa beliau dan kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang telah pemirsa ajukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Ya Pak, di episode kali ini ada beberapa pertanyaan dan saya rasa ini temanya cukup acak Pak, tidak ada tema khusus yang kita bahas, tapi ini pertanyaan yang memang sehari-hari Pak. Ya Pak, untuk lebih jelasnya kita ke pertanyaan yang pertama Pak. Terdapat hadis yang mengatakan bahwa laki-laki dilarang menggunakan kain sutra, bahkan duduk di atasnya pun tidak diperbolehkan. Lalu bagaimana bila kita tidur menggunakan spray berbahan sutra campuran? Ya, jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan sutra, sepanjang pengetahuan saya yang dilarang adalah untuk memakai kain sutra. Ya, bagi laki-laki memakai kain sutra. Karena kenapa? Ya, karena sutra itu dikhususkan untuk perempuan. Ya, seperti halnya juga perhiasan emas, laki-laki juga tidak dianjurkan atau juga tidak diperbolehkan untuk memakai perhiasan emas. Ya, kecuali ada hal-hal tertentu yang membuat dia harus memakai emas begitu. Nah, di zaman Rasulullah SAW ada yang bernama Hazrat Surakah bin Malik. Ya, Hazrat Surakah bin Malik itu beliau yang mengikuti Rasulullah SAW ya sebagai pengintai ketika Rasulullah SAW pergi hijrah ke Mekah, ke Madinah dari Mekah. Dan Rasulullah SAW ketika itu menubuatkan bahwa suatu saat nanti ya Persia akan dikuasai Islam, kemudian gelang-gelangnya itu ya gelang-gelang emas yang memiliki kaisarnya Persia itu akan jatuh ke tangan Islam dan akan dipakai oleh Surakah bin Malik. Nah, ketika itu Hazrat Umar radhiyallahu anhu ketika setelah menang Islam jauh ya, setelah itu zaman Hazrat Umar radhiyallahu anhu ya betul saja ya Kisra jatuh, kemudian gelang-gelang itu ada di tangan Islam. Dan ingat ya, Hazrat Umar radhiyallahu anhu ingat sekali sabda Rasulullah SAW, nubuatan Rasulullah SAW tentang itu, dan Hazrat Umar radhiyallahu anhu memakaikan gelang-gelang itu kepada Hazrat Surakah bin Malik ya. Dan yang lain protes, kan Rasulullah SAW di satu sisi tidak boleh memakai gelang emas dan sebagainya, tapi kenapa engkau memakaikan ini kepada Surakah bin Malik? Hazrat Umar menyampaikan ini perintah Rasulullah SAW, ini perintahnya khusus, tidak bersifat umum, sementara tidak boleh memakai emas sifatnya itu adalah umum. Ya, begitu juga barangkali dengan sutra ya, dengan sutra pun perintahnya adalah khusus umum. Ya, secara umum laki-laki jangan menggunakan yang berbahan sutra, pakaian yang berbahan sutra. Ya, tapi kalau ada keperluan-keperluan tertentu sehingga harus memakai bahan dari sutra, ya ini hal sesuatu yang keterpaksaan atau sesuatu yang darurat, sesuatu yang membuat seseorang harus seperti itu, tidak bisa tidak, itu tidak masalah. Nah, kalau spray dan sebagainya, saya kira karena itu bukan hanya digunakan oleh laki-laki, tetapi spray, kemudian alas kursi atau apapun itu silahkan saja, menurut saya tidak masalah. Yang dilarang adalah memakai kain sutra sebagai pakaian, karena itu untuk salah satu hikmahnya ya adalah untuk perhiasan, semacam sesuatu yang membuat perempuan ya keindahan bagi perempuan. Nah, laki-laki tidak perlu itu. Itu hikmah yang pertama barangkali. Nah, barangkali hikmah yang keduanya adalah di zaman itu orang sulit untuk memiliki pakaian. Jangankan sutra, ya. Jadi diriwayatkan bahwa di zaman itu ya Hazrat Hamzah sendiri ketika di perang Uhud untuk kain kafan pun susah. Berdua wafat dengan sahabat, ya. Saking kurangnya kain ditutup kepala, ya, kaki yang
kelihatan, di kuku kaki kepala yang kelihatan. Sehingga dalam keadaan seperti itu beliau dimakamkan ketika itu di saat perang Uhud. Ini menggambarkan betapa sulitnya di zaman itu, betapa pakaian menjadi sesuatu yang sangat mewah di zaman itu. Makanya ada hadis kan Rasulullah SAW melarang, yang menyampaikan bahwa barang siapa yang celananya atau kainnya melebihi mata kaki, maka orang itu haram surga baginya. Ya, orang itu masuk neraka dan sebagainya. Hadis itu. Nah, sehingga kadang-kadang orang secara harfiah memahami hadis ini sehingga memakai celana di atas mata kaki. Padahal maksud Rasulullah SAW di saat itu adalah bahwa di zaman itu saking susahnya kain, tetapi ada beberapa orang kaya yang ketika tawaf ya mereka memakai pakaian yang menyapu-nyapu lantai, sehingga ini melambangkan kesombongan. Satu, yang kedua, tidak adanya tenggang rasa. Di satu sisi yang lain tidak memiliki pakaian untuk dipakai untuk menutupi tubuhnya secara cukup, tapi ini memakai pakaian berlebihan sehingga menyapu-nyapu lantai. Maka Rasulullah SAW untuk melarang orang-orang seperti itu menggunakan kata-kata keras di hadis. Dan begitu juga barangkali berkaitan dengan sutra ini. Kalau hikmah yang lain, saya kira itu saja yang saya ketahui. Akan tetapi yang paling penting di dalam Islam ini adalah ketaatan. Ya, ibadah, baik itu ibadah yang sifatnya vertikal maupun ibadah yang sifatnya horizontal. Yang vertikal itu hubungan manusia dengan Tuhannya, yang horizontal hubungan antara manusia dengan makhluknya. Ya, itu ibadah seperti itu harus diamalkan, dilakukan kedua-dua ibadah itu dengan dasar kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan dasar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan dasar meraih keridhaan Allah taala. Dan keridhaan Allah taala terletak pada ketika kita melakukan apa yang Allah taala perintahkan. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita sholat, kita sholat. Jangan kita sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sholat atau diberikan kemudahan untuk tidak sholat seperti perempuan yang haid. Saya mau sholat aja. Ya, bukan itu inti ibadah dalam Islam. Ya, tapi inti ibadah dalam Islam adalah bagaimana kita menaati Allah Subhanahu wa taala sehingga meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga barangkali dalam hal ini, ya, Rasulullah SAW sebagai Rasul dari Allah Subhanahu wa taala yang hanya melalui beliau kita bisa mendapatkan petunjuk, dan beliau memberikan petunjuk jangan memakai sutra bagi laki-laki ya sebagai pakaian, maka itu yang kita amalkan. Jadi jelas untuk pakaian memang dilarang oleh Rasulullah, tapi tidak untuk spray yang karena yang menggunakannya juga orang perempuan ya Pak, untuk hal-hal lainnya bisa digunakan. Tapi memang secara khusus memang sutra ini memang untuk perhiasan bagi perempuan, menambah kecantikan bagi perempuan Pak. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang selanjutnya Pak. Ini, apa hukum memajang hiasan hewan yang dikeringkan di dalam rumah seperti burung atau musang, termasuk kupu-kupu? Ya, berkaitan dengan ini sebetulnya banyak perbedaan pendapat. Saya searching juga bagaimana pendapat ulama ini, ulama itu dan sebagainya. Ya, kalau di dalam hadisnya saya belum menjumpai hadis yang semacam itu. Saya cari juga hadisnya belum ada. Dan di dalam referensi-referensi jemaat juga tidak ada pelarangan dan sebagainya. Namun ada satu hukum umum yang harus kita pahami berkaitan dengan ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu itu di bawah hikmah-hikmah tertentu. Manusia kenapa diciptakan Allah taala? Untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hewan-hewan kenapa diciptakan Allah Subhanahu wa taala? Untuk mengkhidmati manusia sesuai dengan porsinya masing-masing. Kambing, kemudian sapi, ayam itu untuk dimakan oleh manusia, dan binatang-binatang yang bisa dimakan lainnya. Tetapi ada binatang-binatang yang kemudian untuk tidak untuk dimakan, ya. Misalnya harimau, babi bukannya tidak ada faedahnya, ada faedahnya. Kalau nggak ada faedah, tidak mungkin diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan untuk dimakan, tapi untuk menjaga ekosistem. Ya, ekosistem itu nanti untuk menjaga bagaimana kadar oksigen, ya, oksigen ya kita dari ekosistem terbangun hutan dan sebagainya. Jadi panjang itu urusannya, ya, untuk menjaga ekosistem itu, menjaga rantai makanan, ya. Nah, segala sesuatu termasuk malaikat sendiri, ya, setan sendiri diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkhidmati manusia. Ya. Langit dan seisinya diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk mengkhidmati manusia. Oleh karena itulah manusia ini disebut sebagai asraful makhlukat, sebagai makhluk yang paling
sempurna. Nah, ini poin yang harus kita ambil terlebih dulu, bahwa setiap binatang, setiap segala sesuatu diciptakan dengan tujuannya masing-masing. Yang pertama. Yang kedua, kita ini ketika membunuh seekor hewan, katakanlah menghilangkan seekor nyawa, karena nyawa ini hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nyawa kita punya kita, ya, tetapi kita tidak berhak untuk mencabut nyawa kita sendiri. Ya, begitu juga dengan binatang-binatang. Kita tidak boleh membunuh binatang tanpa hak, ya, tanpa ada keperluan apapun. Misalnya orang sengaja-sengaja pergi ke hutan nembak burung. Untuk apa? Nembak burung untuk belajar nembak. Ya, kalau begitu dia juga bisa digunakan untuk belajar nembak, yang pemburu-pemburu seperti itu. Ya, sengaja-sengaja untuk membunuh rusa misalnya. Untuk apa? Untuk belajar nembak, habis itu dibiarin. Nah, ini dilarang sama sekali dalam Islam. Tidak boleh menghilangkan nyawa tanpa hak, binatang sekalipun. Ya. Tetapi kalau bunuh babi misalnya, karena babi menjadi hama, ya, nah ini tidak masalah, karena ada tujuannya. Atau membunuh nyamuk, mentang-mentang begitu, nyamuk nih, nggak dibunuh pula nyamuk, nggak salah pula. Yang contoh yang lain adalah misalnya semut. Kalau semut masuk ke rumah kita, ya, itu nggak apa-apa kita bunuh. Banyak jumlahnya misalnya kan, nggak apa-apa kita bunuh, daripada dia bikin kotor, ya. Ada hal-halnya yang merugikan, makanan dimakan dan sebagainya. Tetapi kalau kita sengaja-sengaja pergi ke satu pohon misalnya, atau ke hutan, ngapain membunuhin semut misalnya, satu dipitik-pitikin semut begitu, ya itu kan nggak benar itu. Ya, apa salahnya semut? Nggak ada salahnya, nggak ganggu, nggak apa. Baru kita pergi bunuh-bunuh, ketemu di jalan, ya, pakai motor kita sengaja injakin ke semut. Ini nggak boleh. Sengaja, kalau nggak sengaja ya lain hal, karena nggak kelihatan misalnya. Atau binatang-binatang yang lain kita bunuh tanpa hak, itu nggak boleh. Nah, ini senada dengan ini, berkaitan dengan mengawetkan ini. Kalau tujuannya seperti di museum, ya, ada binatang langka yang suatu saat nanti mungkin hilang dari peredaran ilmu pengetahuan, kemudian dia mati biasa, kemudian diawetkan, ya itu tidak masalah. Ya, sebagai pajangan untuk ilmu pengetahuan dan sebagainya. Ya, bahkan organ tubuh manusia yang tidak yang tidak ada pemilik dan sebagainya bisa juga dimanfaatkan untuk ilmu pengetahuan, untuk belajar operasi lah ini dan sebagainya. Tetapi kalau sengaja-sengaja untuk membuat hiasan, ya, burung dibunuh kemudian dibuat hiasan. Tapi kalau bangkai, ketemu bangkai, saya awetin di bangkai, ya terserah aja. Ya, walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa kalau yang bisa dimakan, ya silahkan diawetkan. Tapi kalau nggak bisa dimakan, jangan diawetkan, haram dan sebagainya. Tapi kalaupun diawetkan, disembelih dulu, ya. Gimana? Jadi nggak masuk pemahamannya. Kalau mau diawetkan, disembelih dulu. Jadi apa sih urgennya, ya, kita mengawetkan binatang dijadikan sebagai hiasan? Kan banyak hiasan yang lain. Dan binatang itu kan bukan diciptakan untuk hiasan seperti itu. Walaupun ada binatang-binatang yang diciptakan Allah Ta'ala untuk keindahan, burung misalnya, ikan hias misalnya. Jangan ikan hias digoreng pula. Masih banyak ikan lain yang bisa digoreng. Nggak harus ikan hias, cupang digoreng misalnya. Jangan, nggak perlu. Masalah boleh nggak boleh, ya boleh aja. Cuman dia diciptakan bukan, ya, untuk dimakan. Nggak segala sesuatu diciptakan untuk dimakan, burung-burung dan sebagainya. Nah, menurut saya pribadi, berkaitan dengan ini, kalau kita lihat dari hukum umum itu tadi, membunuh binatang tanpa hak, ya, itu tidak boleh. Termasuk juga mengawetkan binatang tanpa hak. Sengaja-sengaja dibunuh binatang hanya untuk diawetkan, hanya untuk kepuasan pribadi, ya, itu saya kira tidak tepat. Bahkan ini akan membuka keran orang-orang di dalam melanggar peraturan, seperti misalnya hewan-hewan atau satwa-satwa yang dilindungi pemerintah, ya, sengaja-sengaja dibunuh, ya, seperti yang gajah misalnya, sengaja dicari kemudian dipotong ininya, gadingnya dipotong dan sebagainya, gajah dibunuh. Nah, ini kan sudah merusak. Ya, kalau harus mengawetkan harimau misalnya, ya, harus bunuh harimaunya. Ya, ini mengganggu. Nah, ini yang tidak boleh. Ya, tapi kalau untuk ilmu pengetahuan dan sebagainya, nah itu silahkan. Jelas ya Pak, hal-hal yang dilakukan tanpa tujuan yang jelas kita tidak lakukan. Tapi untuk ilmu pengetahuan tadi, karena di museum juga di berbagai instansi pendidikan juga melakukan hal sama, itu boleh karena kepentingannya pengetahuan. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya Pak,
apa hukumnya merayakan hari ulang tahun? Selanjutnya, lalu bagaimana bila ada teman mengucapkan barakallah fi umrik sebagai pengganti ucapan ulang tahun agar terdengar islami? Apakah ini dibenarkan, Pak? Ya, berkaitan dengan ulang tahun, ya, ini sejarah panjang sebetulnya pembahasan ulang tahun ini. Ya, setidaknya di dalam Jemaat Ahmadiyah, mulai dari zaman Hazrat Khalifatul Masih yang kedua, ketiga, keempat lah. Kalau ketiga saya belum pernah dengar. Dan kemudian yang terakhir yang kelima, Hazrat Khalifatul Masih yang kedua sangat keras di dalam mengenai ulang tahun. Wah, tidak ada dalam Islam. Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi dalam menjawab ulang tahun di dalam beberapa kesempatan itu, ya, pernah beliau sampaikan bahwa para sahabat SAW, ya, Rasulullah SAW sendiri yang kelahirannya ya begitu ditunggu-tunggu, yang kelahirannya itu merupakan rahmat bagi seluruh dunia, ya, yang tanpa beliau kita ini nggak ada apa-apa. Tidak pernah kelahirannya dirayakan oleh para sahabat. Kalau memang suatu kelahiran harus dirayakan gitu. Begitu juga para sahabat, ya, yang merupakan ashabi kan nujum, kata Rasulullah SAW, kan para sahabat itu bagaikan bintang-bintang bagi Rasulullah SAW. Mereka juga tidak pernah dirayakan ulang tahunnya. Itu asal Rabi. Ya. Kemudian khulafa, ya, khulafa Rasyidin, khulafa Masih, masuk Hazrat Masih Maud SAW sendiri, kita juga tidak rayakan ulang tahunnya. Dan ini juga tidak ada kebiasaan seperti ini dalam keluarga-keluarga khalifah. Pertama. Yang kedua, beliau ketika ditanya berkaitan dengan ulang tahun oleh anak-anak Huzur, bagaimana kalau misalnya kita merayakan ulang tahun di rumah? Ya, sedikit saja, hanya memotong kue dan sebagainya. Huzur bilang, kalau misalnya kamu punya susu, kemudian dalam susu kamu itu ditetesi setetes kotoran kerbau saja, kata Huzur, kira-kira kamu mau minum susu nggak? Ya enggak, Huzur bilang kan. Nah, itulah merayakan ulang tahun di rumah sedikit itu. Nah, kemudian kita beranjak kepada Khalifatul Masih yang kelima. Ya, ketika ditanya tentang ulang tahun, awal-awal beliau, ya, silahkan rayakan ulang tahun dengan sholat tahajud, dengan charity, ya, dengan menyumbang, berikan sumbangan kepada orang yang membutuhkan dan sebagainya. Terus itu, setiap ada kesempatan selalu ditanya ulang tahun, ya. Kemudian terakhir petunjuk Huzur Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis ketika, kalau saya tidak salah, ketika mulakat virtual dengan Lajnah Belanda, ya. Saya selama ini selalu mengikuti apa yang disampaikan Hazrat Khalifatul Masih As-Sani, Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi yang keras sekali dalam ulang tahun. Kemudian Huzur juga tidak menganjurkan yang sekarang, awal-awalnya tidak menganjurkan untuk ulang tahun. Saya selalu itu yang saya sampaikan. Tetapi ketika ada pendapat terakhir dari Hazrat Khalifatul Masih, bahwa Huzur menyampaikan, ditanya lagi di Eropa terutama, Eropa kan identik dengan yang begitu-begitu kan. Ya, susah sekali untuk memendung kebiasaan seperti itu. Ditanya lagi oleh Sayyidina Huzur bagaimana merayakan ulang tahun, potong cake dan sebagainya di rumah kecil-kecilan. Huzur bilang sambil tersenyum, barangkali Huzur, ya, karena udah capek tuh barangkali ditanya-tanya seperti itu terus. Huzur bilang, khalifah sebelum saya dari waktu Masih As-Sani, Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi sangat keras melarang ulang tahun. Tetapi saya tidak, kata beliau. Karena menurut saya, kata Huzur, ini bukan suatu pelanggaran syariat. Ya, bukan sesuatu yang dilarang oleh syariat. Tidak ada kita temukan dalam syariat melarang merayakan ulang tahun walaupun tidak diamalkan. Nah, Huzur sampaikan, karena ini bukan suatu pelanggaran syariat, maka siapapun yang melakukannya, ya, tidak terkena hukum syariat sebetulnya. Ya. Dan berkaitan dengan motong kue, ya, kecil-kecilan di rumah, ya, silahkan saja, kata Huzur. Itu petunjuk terakhir Huzur, sehingga saya terpaksa akan mengikuti petunjuk khalifah yang terakhir. Namun ini, ya, harus kita ingat dalam Jemaat Ahmadiyah, terutama di dalam hal berfikih. Di dalam hal fikih itu ada fatwa namanya, dan ada juga yang namanya amalan. Jadi terkadang seorang yang berfatwa itu kadang-kadang bertolak belakang dengan apa yang diamalkan. Nah, itu biasa. Di zaman Rasulullah SAW misalnya, dulu ketika di zaman Rasulullah SAW ada sholat Id dan sholat Idul Fitri di hari yang sama. Ya, sholat Id dan sholat Jumat di hari Jumat, sholat Idnya. Nah, ketika sudah selesai sholat Id, ada orang-orang, ya, orang Badui dan sebagainya, kan, orang-orang yang datang dari jauh. Mereka itu bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah kami juga harus sholat Jumat? Rasulullah SAW, ya, terserah, mau nggak sholat Jumat juga nggak apa-apa.
tetapi aku sholat Jumat, kata Rasulullah SAW. Ya, begitu juga yang diamalkan oleh Hazrat Khalifah kita yang Khalifatul Masih Al-Khamis. Berkali-kali kita lihat ketika Id berbarengan dengan hari Jumat, beliau juga sampaikan. Bagi yang tidak ya silahkan, tetapi kita lihat beliau sendiri melaksanakan sholat Jumat. Ini juga yang fatwa dari Hazrat Khalifatul Masih As-Sani. Artinya di sini kita melihat ada dua hal. Ada yang pertama fatwa, dan yang kedua amalan. Fatwa sifatnya adalah umum, ya, mengakomodir segala tahap keimanan seseorang mukmin. Fatwa itu, jadi ada tahap keimanan yang di bawah, di atas, ini sebagainya, itu fatwanya ya umum, selama tidak ada larangan syariat. Sementara amalan, ya, itu lebih tinggi dari sekedar fatwa. Nah, ini yang diamalkan Rasulullah SAW. Nah, bagaimana kita bersikap sebagai seorang Ahmadi menurut saya, apalagi seorang mubalik, ya, kita hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Jadi kalau kita benar-benar ingin mencintai Allah, yang mengatakan kita mencintai Allah, maka ikuti aku, kata Rasulullah SAW. Siapa itu aku? Ya Rasulullah SAW sendiri. Fattabi'uni, ikuti aku, yuhibbukumullah, maka kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sebagai Ahmadi tujuan kita itu, maka yang kita lakukan adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan sekarang seperti itu juga. Karena Rasulullah SAW tidak ada di tengah-tengah kita, berarti siapa? Khalifahnya. Ya, khalifahnya Hazrat Masih Maud SAW. Tidak ada Masih Maud, ya khalifah dari khalifahnya Hazrat Masih Maud SAW. Nah, fatwa beliau bersifat umum tadi berkenaan dengan ulang tahun, ya, itu fatwa umum. Tetapi yang kita amalkan adalah amalan beliau. Dan saya yakin beliau, ya, dan kita ketahui tidak pernah merayakan ulang tahun. Dan di keluarga beliau juga tidak ada kebiasaan untuk merayakan ulang tahun. Kalau ada kebiasaan itu tentu sudah diposting di Al-Fazal, di mana, di MTA dan sebagainya. Ya, selama ini tidak ada. Bahkan Hazrat Khalifatul Masih Rabi ketika ditanya, ada yang mengucapkan, ya ini menyangkut pertanyaan yang kedua juga, Huzur, ya Salgirah Mubarak, kalau dalam bahasa Urdu ya happy birthday lah. Salgirah Mubarak itu kalau yang di sekarang Barakallahu fi umrik dan sebagainya, yang dicoba di-Islam-Islamkan. Orang di Indonesia ini segala sesuatu yang berbahasa Arab dianggap sebagai Islam. Ya, ada orang tuh, ya saya lihat dia ini lelucon juga, seorang presenter ya berbahasa Arab datang ke rumah gubuk, ya kan dia mau perbaiki rumah itu barangkali. Ya, ada seorang bapak-bapak di sampingnya sedang diwawancara, dia menyampaikan ininya di dalam bahasa Arab, ya, presenter itu presentasi dalam bahasa Arab. Bapak itu angkat tangan, amin, amin, amin. Ini aneh, kenapa orang ini amin, kan saya hanya menyampaikan presentasi gitu. Jadi orang kita ini kadang-kadang segala yang berbau Arab jadi anggap Islam. Jadi kalau mau mengislamkan sesuatu maka bahasa Arabkan lah. Ya, oke. Nah, jadi ini yang menurut saya ya, bukan masalah haram atau halalnya. Ya, kalau haram tidak bisa. Seperti halnya rokok juga kita nggak bisa haramkan, karena Rasulullah SAW nggak pernah haramkan. Mengucapkan ulang tahun juga Rasulullah SAW nggak pernah haramkan, kita juga nggak bisa haramkan. Dan Masih Maud SAW nggak ada juga. Para khalifah juga nggak ada juga. Paling beliau hanya ya memberikan tuntunan-tuntunan. Saya saja waktu masih Rabi, ya tidak pernah merayakan ulang tahun. Bahkan saya nggak ingat ulang tahun saya kapan, kata beliau. Ya, kadang ditanya itu Huzur, ya apa namanya, Salgirah Mubarak, ya selamat ulang tahun. Oh hebat kamu, saya aja nggak ingat ulang tahun saya, kamu ingat. Luar biasa, kata Huzur, ya sambil tersenyum itu. Ya, jadi tidak ada sesuatu larangan yang khusus ya berarti dalam mengucapkan barakallahu fi umrik, barakallahu fi apa, itu kan doa juga nggak apa-apa. Tapi jangan, ya kalau mau doa ya silahkan kapanpun ketemu, ya kan, nggak harus ketika hari ulang tahun itu, ya. Tetapi tidak ada larangan, tidak ada. Hanya saja kalau kita mau menjadi Ahmadi, ya tugas kita adalah mencontoh khalifah lah. Jangan contoh saya, contoh siapapun, tidak mau balik atau siapa, tidak. Yang kita contoh adalah khalifah. Apa yang dilakukan khalifah itu yang kita lakukan. Dan yang dilakukan khalifah adalah ya betul beliau berfatwa seperti itu, ya silahkan aja. Karena beliau melihat audiensnya siapa, ya kan. Tetapi amalan beliau tidak melakukan itu. Di keluarga beliau tidak. Kalau memang beliau melakukan itu di MTA, di mana-mana itu pasti ada. Ya, selamat ulang tahun Huzur, setidaknya setiap hari ulang tahun Huzur tuh ada acara kita dibuat di MTA. Selamat ulang tahun, selamat atas kelahiran Hazrat Mirza Masroor Ahmad. Di dunia ini siapa lagi yang kelahirannya paling berharga sekarang ini dibandingkan seluruh umat di manusia di dunia ini selain Hazrat Khalifah. Ya. Jadi jelas dalam fikih ada fatwa, ada amal. Memang Huzur memperbolehkan secara umum
untuk semua orang boleh, tapi beliau sendiri tidak melakukannya, dan inilah yang boleh dalam hal ini ya silahkan saja gitu. Ya kan, bukan boleh yang diamalkan, bukan seperti itu, tapi ya silahkan aja lah. Ya, secara masing-masing, karena nggak ada juga larangan dari syariat. Ya, walaupun beliau sampaikan juga khalifah sebelumnya sangat keras. Kalau saya ya agak lunak lah, kata Uzur, sambil beliau tersenyum aja. Tetapi beliau tidak amalkan, itu penekanannya. Beliau tidak amalkan. Kita sebagai Ahmadi, kita harus melihat amalan Uzur. Ya, Pak. Jadi jelas bukan pelanggaran syariat. Uzur memperbolehkan dalam artian ya persilahkan, tapi saja. Uzur tidak amalkan, dan kita harus mencontoh Uzur dalam hal apapun ya Pak. Ini pertanyaan kita yang terakhir Pak, dikarenakan waktu juga. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di episode berikutnya Pak. Jazakumullah atas pembahasan. Pemirsa, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini, sangat luar biasa. Semoga ini bisa memberikan ilmu baru kepada kita dan kita pun dapat mengamalkannya. Amin. Jangan lupa untuk tetap saksikan program Tanya Jawab Fikih pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Dan jangan lupa pula untuk menyimak khutbah Uzur Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Dr. bin Nasir Aziz hanya di MTA. Jika pemirsa memiliki saran, pertanyaan, komentar, ataupun masukan, kirimkan saja ke alamat email di bawah ini dengan subjek Tanya Jawab Fikih, atau ke nomor WA yang ada di bawah ini dengan hashtag Tanya Jawab Fikih. Saya Arif Abdul Haib sama kerabatku yang bertugas mohon pamit undur diri. Dan sekali lagi saya ingatkan, tetap subscribe program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih, menjawab pertanyaan fikih sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.